dikumpulkanlah data-datanya, kemudian memang diikuti pasiennya selama beberapa minggu, yaitu sampai 6 bulan ya, 24 weeks. Jadi saya selalu tampilkan data-data di sini, bahwa tidak hanya pasien cerita begini begitu, tapi kita juga data dan olah secara ilmiah, dan ini sudah dipublikasi secara ilmiah, mengikuti kaidah-kaidah ilmiah pada tahun 2021, bahwa ada yang disebut dengan persistent post-COVID syndrome. Jadi kalau secara awam atau secara populer disebutnya long COVID, tapi secara ilmiah kita sebutnya persistent post-COVID. Kenapa? Karena dia persisten, bisa berlangsung sampai 3 minggu lebih, persisten, menetap, ya, bahkan sampai 6 bulan. Apa saja gejalanya? Jadi secara fisik dia mengalami gejala-gejala tertentu sampai kognitif. Kognitif itu kemampuan berpikir, ya, kemampuan memori, kemampuan menalar, kemampuan mengambil keputusan. Wah, ini gawat ya buat teman-teman sejawat, bukan sejawat, rekan-rekan mungkin di Paramount, tentunya ini penting ya dalam pekerjaan sehari-hari, perlu untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Di sini terjadi cognitive sequelae following COVID-19. Yang akibat semuanya ini bisa dari penekanan sistem imun yang secara persisten dan menyebabkan beberapa kerusakan di jaringan, terutama di jaringan paru, jantung, dan juga pembuluh darah ya, pulmonary, cardiac, and vascular fibrosis. Nah, karena di sini diamati ternyata tidak hanya 3 minggu, bahkan sampai 24 minggu, jadi bisa sampai 6 bulan gejala persisten COVID tersebut. Bahkan ada juga yang diamati bisa sampai 9 bulan. Dan tanpa ada penyakit lain. Jadi ini murni hanya disebabkan karena sudah sembuh dari COVID, tapi imun responnya yang belum normal dan ada dampak-dampak pada berbagai organ. Nah, karena lebih banyak peserta yang awam di sini dari sejawat-sejawat, saya mau menekankan bahwa pulmonari atau paru itu letaknya di sini ya, tentu di kanan kiri ini ya, organ paru kita. Jadi udah sembuh dari COVID, kok saya masih suka batuk ya? Virusnya masih ada atau tidak? Ya, itu menjadi pertanyaan bagi semua pasien. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan di jantung, ya, bahkan pembuluh darah. Jadi sudah ada beberapa kasus bahkan dilaporkan oleh dokter-dokter di Indonesia sendiri. Contohnya saya punya sejawat yang saya cukup kenal ya, itu dokter jantung, itu menerima setelah sembuh dari COVID, ternyata kakinya mengalami sumbatan di pembuluh darah kaki sampai hitam kakinya. Ya, untungnya cepat datang ke unit gawat darurat, cepat mendapat penanganan pengencer secara infus dan juga penanganan penyakit jantung intervensi ya, dan akhirnya sembuh ya. Nah, ini ya salah satu contoh kasusnya bahwa pasca COVID terjadi gangguan di imun yang berdampak pada kualitas dan juga pembuluh darah dan darah, sehingga ya efeknya pembuluh darah kan di seluruh tubuh ada ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi semua organ tubuh itu berdampak, terutama di paru-paru, jantung, dan pembuluh darah lainnya, contohnya di kaki. Ini paru-paru dan ini jantung. Nah, gejalanya apa saja? 1, cepat lelah, ya, tiredness. Dyspnea itu sesak nafas tanpa ada penyebab lain. Contoh, nggak punya asma sebelumnya, tapi kok jadi sesak. Atau memang punya asma dok, tapi udah tahunan saya terkontrol. Bahkan lahiran aja saya nggak pernah sesak, nggak pernah asmanya kambuh, tapi kok sekarang saya jadi sesak. Ya, ini adalah gejala dari long COVID atau persistent post-COVID syndrome. Kemudian fatigue, capek, cepet capek, brain fogginess. Nah, ini yang menjadi kesulitan untuk konsentrasi atau gangguan untuk kognitif ya, untuk berpikir, untuk mengambil keputusan. Kemudian gangguan memori, autonomic dysfunction ya. Jadi misalkan cepat nadinya menjadi cepat ya, kok saya deg-degan ya dok ya, baru aktivitas ringan aja deg-degan ya, itu salah satu contohnya. Sakit kepala terus menerus. Kemudian setelah sembuh kok saya masih mencium bau-bauan atau merasa makanan kok masih terganggu, masih ada gejala batuk, ada depresi, kadang-kadang masih merasa meriang walaupun tidak demam setelah diukur. Kemudian palpitasi nih, rasa berdebar, dizziness, pusing ya, kemudian muscle pain atau nyeri-nyeri otot, joint pain, nyeri pada sendi, kecemasan, sampai ke gangguan tidur. Ya, ini semua termasuk pada long COVID. Jadi gejalanya ada 200 banyak, tapi saya tampilkan yang sering ya. Sehingga ini ada suatu post COVID syndrome yang sudah dipublikasi secara global ya. Bisa dilihat di situ banyak
kata-kata kecilnya di sini ya, ada fatigue, mental stress, breathing problems, ya, body ache, ya, kemudian sampai dengan loss of taste, ya, joint pain, uncomfortable in breathing, jadi pernapasannya juga tidak nyaman, konsentrasi menjadi sulit, sehingga tentunya akan menurunkan produktivitas. Ya. Nggak sampai sakit sih, nggak sampai dirawat, tapi kok sampai mengganggu produktivitas. Ada yang sampai dirawat? Ada, yang tadi saya sebutkan ya, MIS-C, Multisystem Inflammatory Syndrome. Ya. Jadi inflamasinya cukup berat. Jadi dari semua itu ada top 3, ya, 3 yang paling sering, yang paling banyak, yaitu 1 fatigue, sampai 72%. Udah sembuh COVID, swab udah negatif, ya, lab udah normal, tapi capek terus, ya. Kemudian shortness of breath ini sampai 65%, dan juga brain fog, ya, jadi 3 top 3 ini. Yang lainnya nyeri dada dan sebagainya cukup banyak, tapi tidak banyak frekuensinya atau ditemukan kasusnya. Nah, ini yang untuk brain fog, science explanation-nya atau penjelasan ilmiahnya seperti apa. Jadi si virus ini memang masuk ke badan menyebabkan respon imun. Nah, respon imun inilah yang berat. Mungkin beberapa udah mendengarkan podcast ya, kan yang cukup terkenal tuh Deddy Corbuzier ya, dia cerita juga kan di podcastnya dia gimana dia kena COVID, yang bikin dia berat itu adalah bukan si virusnya tapi cytokine storm-nya. Jadi respon imunnya, nah mengenai organ apa kita nggak bisa milih. Kalau pas kenanya otak ya terjadilah gangguan di sistem syaraf, ya, brain fog. Saya sendiri bekerja sama dengan dokter syaraf di Bethsaida. Waktu itu menemukan satu kasus udah sembuh COVID, pria masih kategori usia produktif 48 tahun, tiba-tiba mengalami kelumpuhan. Nah itulah, jadi dia post COVID, virusnya udah hilang, tapi terjadi gangguan syaraf. Tapi tentunya itu berbeda, kelumpuhan itu bukan termasuk brain fog. Kalau brain fog tidak ada kelumpuhan, ya, tidak ada gangguan di otot, tapi kok gangguan di konsentrasi, memori, ya, sampai ke fungsi luhur, ya. Baik, ini sudah dilakukan penelitian di UK, di Inggris, bahwa diambil dari 201 pasien, bahkan pasiennya ini pasien yang bisa dibilang cukup sehat, bukan yang beresiko tinggi, tidak gemuk, tidak punya banyak penyakit, usianya juga rata-rata 45 tahun, usia produktif ya, mungkin di usia-usia rekan-rekan nih dari Paramount ya, usia 45 tahun rata-ratanya ada sih sampai 71, dan tidak banyak yang pekerja kesehatan ya, atau tenaga kesehatan, hanya 32%. Diikuti sampai 141 hari setelah sembuh dari COVID, bahkan sampai 162 hari, ya, jadi bisa sampai 5 bulan lebih ya, 5 bulan diikuti. Nah, di mana resiko untuk kematian akibat COVID-nya itu rendah. Jadi yang gemuk itu hanya 20%, yang hipertensi bahkan hanya 7%, yang diabetes hanya 2%, dan hanya sedikit yang dirawat, jadi lebih banyak yang isoman. Yang isoman itu sampai 81% ya, isoman. Nah, dari 42% itu mempunyai 10 bahkan lebih gejala dari post-COVID, ya, dan 60% itu sampai ke gejala yang post-COVID yang berat. Apa saja dari 200 orang tersebut di mana nggak punya resiko yang berat, itu fatigue sampai 98%, nyeri-nyeri otot 87%, sesak napas sampai 88%, dan sakit kepala 83%, 4. Nah, dari semua itu diteliti lebih lanjut di MRI lah mereka semua itu ya, 201 orang di MRI. Mungkin ada rekan-rekan yang pernah menjalani MRI ya, masuk ke tabung ya, terus sampai 40 menitan lebih ya, bunyi tok 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 ya, sangat tidak nyaman. Kalau CT scan mungkin cuman sebentar, mungkin cuma 10-15 menit. Jadi sampai di scan badannya, whole body-nya dilihat, itu yang kena ke pankreas itu sampai 40% pasca COVID. Makanya nggak heran kalau tadinya pradiabetes bisa jadi diabetes. Mungkin sebelumnya cuman kegemukan, tapi bisa jadi pradiabetes karena kena ke pankreas ya, organ pankreas yang mengatur insulin, yang mengatur gula darah, regulasi gula darah. Yang kena ke liver sampai 28%. Yang kena ke jantung itu sampai 26%.
ya kena ke paru-paru 11% dan sampai ke ginjal 4% ya. Jadi sudah diteliti sampai ke organnya. Dampak dari post COVID tersebut. Virusnya positif nggak? Enggak, negatif. Tapi respon imun di badannya masih mengalami gangguan. Ya. Nah, penjelasan ilmiahnya bahkan sampai dibagi. Jadi post COVID atau secara populer disebut dengan long COVID itu dibagi menjadi 5 tipe. Ya, 5 tipe. Ada tipe 1 sampai tipe 5. Bahkan sampai gejalanya itu bisa delayed sekali ya, bisa sampai lama, bisa sampai lebih dari 6 bulan. Dan gejalanya bisa sampai ringan sampai ke berat ya. Sehingga untuk mengatasi long COVID tersebut kita perlu berbagai peran untuk ikut mengatasinya ya. Bisa dari dokter di layanan primer, bisa sampai ke spesialis, bisa sampai ke terapis untuk fisioterapi, untuk rehab, dan juga sampai ke mental health professionals ya. Nah, ini adalah yang sudah dilakukan di Kanada. Bahwa setelah sembuh dari COVID, mereka saya mundur ya. Nah, bisa dilihat di sini ada rehab ya. Rehab. Bahwa mereka ke fisioterapis, mereka diatasi lagi nutrisinya, beberapa yang mengalami gangguan speech atau language itu juga dilakukan terapi lagi ya. Tentunya ini semua tailored ya. Jadi satu persatu tiap pasien kebutuhannya berbeda. Kemudian untuk specialty care-nya itu juga bisa sesuai target. Kalau masalah di paru kita perlu beberapa obat-obatan paru ya, kemudian ada yang di kardiovaskular, ada yang memang memiliki faktor resiko untuk jantung, pembuluh darah tentunya ikut diatasi. Kemudian ada yang mengalami gangguan di syaraf, ada yang mengalami gangguan di pendengaran, di kulit. Nah, itu semua ikut diatasi ya. Contohnya reaksi alergi kok jadi meningkat dan semua jadinya sesuai dengan gejala dari pasiennya ya. Kemudian untuk recovery-nya itu bagaimana? Pertama tetap ada self management dan juga ada medical. Jadi nggak bisa hanya ke dokter, dok kasih obat 5 hari sembuh ya. Tentunya nggak bisa ya. Kita tetap harus lihat background-nya seperti apa, perlu self management-nya juga bagaimana, medical management-nya gimana. Untuk yang self management tetap yang di sini, nah udah saya kasih tanda ya penekanan. Satu, dietnya tentunya harus diintervensi. Kita kalau dengar diet pasti langsung oh disuruh kurangin makan ya dok, nggak boleh ngemil, nggak boleh ini, bukan ya. Diet as a terminology is actually nutrition, nutrisi. Bagaimana kita mengatur makan supaya kita mendapat kesehatan yang optimal, bukan berarti harus ngurusin badan. Salah ya, itu persepsi orang Indonesia mungkin ya. Tapi diet is a nutrition. Jadi nutrisinya kita atur kembali sesuai kebutuhan. Contoh, kalau ada gangguan di paru, itu tentunya kita perlu mengatur kadar O2 dan CO2. CO2 terutama dihasilkan dari karbohidrat, karena karbohidrat secara uraian kimianya C6H12O6. Sehingga karbohidratnya yang kita harus balancekan ya. Jadi semua yang turunan dari karbohidrat itu termasuk kalau problemnya di paru. Kalau problemnya di ginjal atau di pembuluh darah tentunya lebih ke lipid ya. Jadi semua diet atau nutrition juga tergantung dari kebutuhan ya. Kemudian sleep-nya, quality sleep-nya bagaimana, quitting smoking, limiting alcohol dan limiting caffeine ini sudah termasuk basic dari medical care atau untuk basic untuk health care ya, untuk kesehatan. Kemudian tetap dipantau daily pulse oximetrinya karena seringkali pasca COVID virus sudah hilang tapi fibrosis atau pengerasan atau gangguan dari parunya tetap terjadi sehingga pertukaran oksigennya dan O2-nya juga tetap harus dipantau kadarnya secara per hari ya daily. Kemudian attention to general health, rest and relaxation, self-pacing and gradual increase in exercise if tolerated. Jadi kita sangat mengendorse atau memberikan nasihat pada pasien untuk melakukan exercise jika bisa dilakukan. Kemudian set achievable targets, jadi juga nggak cuma marketing yang punya target, bahwa kesehatan juga harus punya target. Ya, gimana kita punya target aerobiknya bagaimana, tekanan darah bagaimana, untuk komposisi tubuh yang baik itu bagaimana, itu semua harus di set atau dibuat dan yang achievable atau visible ya bisa dicapai.
baru masuk ke medical management. Nah, kalau medical management serahkan pada kami tenaga profesional, kita harus lihat sesuai gejala. Kalau fever, paracetamol, kemudian long term conditions, contohnya apa? Tadinya punya penyakit jantung yang dibilang tenang, kata dokternya nggak usah dikateter dok, tenang. Tapi pasca COVID karena ada pengentalan darah, tentunya ini harus dilakukan pemantauan atau kalau perlu intervensi yang lebih baik supaya kita bisa cegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian listening and empathy ya untuk mengetahui bagaimana masalah-masalahnya karena salah satu yang termasuk untuk pasca COVID ini tentunya adalah anxiety. Ya, kemudian antibiotik diperlukan kalau memang ada infeksi sekunder ya, tapi kalau tidak harus dibatasi karena kita tidak mau resistensi antibiotik untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian treat specific complications as indicated tergantung dari komplikasi yang terjadi pada pasien, misalkan tadi brain fog ya, apakah perlu beberapa penanganan medis untuk kognitifnya itu ada yang bisa dilakukan. Kemudian safety netting and referral, kalau memang ada worsening breathlessness, ya, oksigennya kurang dari 96%, ada nyeri dada yang tidak bisa dijelaskan, nggak punya penyakit apa-apa, masih sehat seperti tadi saya sampaikan ya. Ada yang 24 tahun, wanita, muda, sehat, tiba-tiba sesak napas, ya segera cari tenaga profesional, ya kalau perlu ke IGD, ya atau unit gawat darurat untuk mendapat penanganan yang lebih baik. Kemudian new confusion, focal weakness, kalau ada kelemahan di otot secara spesifik di satu tempat tertentu. Kemudian kalau ada gangguan nafas, jantung, dan gangguan di syaraf, tentunya kita harus mencari kemungkinan-kemungkinan. Semua ini basicnya adalah adanya kondisi inflamasi, pengentalan darah, dan juga radang dari organ-organ tersebut. Contohnya kalau di paru bisa terjadi embolisme dari paru, jadi ada pengentalan darah sampai menyumbat di pembuluh dari paru sehingga terjadi sesak nafas. Kemudian kalau jantung terjadi sindrom koroner akut atau orang bilang serangan jantung atau angin duduk mungkin ya untuk orang awam ya yang biasanya istilah awamnya. Kemudian sampai ke gagal jantung. Ya. Kemudian ada neurologi yang tadi bisa sampai serangan stroke secara akut, itu bisa saja terjadi. Kemudian kalau pasien-pasien yang memang sebelumnya sudah ada resiko untuk gangguan paru, misalkan memang active smoker, ya, atau mungkin passive smoker tapi hampir tiap hari, ya, atau memang resiko paparan pekerjaannya terkena asap, itu juga perlu rehab dari paru, ya, supaya bisa memperbaiki ekspansi atau pengembangan dari parunya sehingga kita bisa cegah penyakit paru di masa akan datang. Kemudian untuk mental health dan juga beberapa hal-hal rehab lainnya itu perlu ditangani secara multidisiplin, ya. Nah ini untuk rekomendasi asupan nutrisi, ya tentunya untuk semua kondisi, ya untuk menjaga kesehatan kita tetap perlu asupan antioksidan yang tinggi, kemudian serat, ya menghindari yang terlalu tinggi karbohidrat atau yang diolah, ya high sodium, kemudian high trans fat, ya dan juga untuk garam, ya. Medical management seperti ini. Nah, ini adalah salah satu yang perlu dilakukan. Biasanya pasca COVID berbaring lama, tiduran terus, tidak sedikit yang mengalami kelemahan otot. Otot-ototnya lemas, pegal, jadi perlu rehab, ya. Rehab penguatan otot kembali, ya. Itu perlu dilakukan tidak hanya yang untuk usia lanjut saja, justru yang masih pada usia produktif sehingga bisa tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari, ya. Kemudian mental health support, kita harus monitor juga vital health statusnya, status kesehatan secara dasarnya, secara vitalnya. Kemudian kalau ada comorbidities yang sudah ada, contohnya punya autoimun, ya itu kita perlu manage juga. Kemudian untuk risk management ke depannya apakah ada resiko-resiko yang tinggi ke depannya, ya contohnya memang sedang konsumsi, contoh ya, misalkan sedang mengkonsumsi terapi hormonal. Nah, terapi hormonal itu mempunyai resiko terjadi pengentalan pada darah dan memang setelah sembuh dari COVID itu perlu dipantau lebih ketat, ya. Kemudian bagaimana kalau sudah sembuh COVID saya boleh vaksin nggak sih dok? Ya ini tentunya pertanyaan cukup banyak, ya. Vaksinasi pada long COVID tetap diperlukan, ya sesuai dengan waktunya. Dulu pernah dibatasi 3 bulan, tapi terakhir dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah menetapkan tidak ada penetapan batas waktu lagi selama tidak ada
kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi dan vaksinasi tersedia, apapun jenis vaksinasinya silakan untuk langsung dilakukan, karena memang pencegahan untuk long COVID tetap yang terbaik adalah dengan mencegah COVID itu sendiri, ya, yaitu dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Tidak sedikit pasien yang cerita, saya udah pernah kena COVID dok di 2020, kok 2021 bisa kena lagi. Ya itulah, makanya kita mau mencegah, tetap vaksinasi tetap harus dilakukan, karena it's the best way to prevent the long COVID. Kemudian prokes tetap dilakukan, hati-hati, sekarang sudah agak landai kasus-kasus COVID, tapi prokes harus tetap ketat dilakukan. Vaksin tetap kita lakukan untuk mengurangi penularan, mengurangi resiko kita sakit. Jadi itu sudah banyak penelitiannya bahwa awalnya kan waktu itu praktisi kesehatan ya atau tenaga kesehatan nakes yang divaksin. Dan ternyata memang pada saat COVID tinggi itu nakes banyak yang kena, tapi yang menjadi berat itu bisa dihitung dengan jari. Jadi memang vaksin bisa menyebabkan COVID kita tidak terlalu berat ya, bahkan bisa jauh ya, bisa lebih jauh lah dari kematian. Kemudian kita mau mencapai herd immunity supaya kita bisa lebih cepat melalui pandemi ini, supaya sosial ekonomi juga terus bisa lebih baik. Ya, ini adalah beberapa jenis vaksin. Saya tidak bahas terlalu banyak ya, pasti rekan-rekan sudah cukup terinfo masalah ini. Kemudian reaksi yang mungkin terjadi ini tidak usah dikhawatirkan. Nah sampai detik ini pun saya tidak sedikit mendapat pertanyaan, dok saya lagi mah loh, saya nggak boleh ya? Asam lambung tinggi saya nggak boleh vaksin ya? Tidak. Ya, jadi tidak ada hal-hal seperti itu yang akan menyebabkan vaksinasi Anda jadi punya alasan untuk ditunda. Jangan pernah menunda untuk melakukan vaksinasi, kecuali memang ada hal-hal berat. Contoh, pernah mengalami reaksi alergi yang berat, atau memang masih dalam autoimun yang berat, ya itu baru menjadi kontraindikasi. Ya. Kemudian ini adalah beberapa resiko vaksinasi atau efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI ya, yang bisa dibilang cukup ringan, bisa diatasi dengan obat-obatan ringan dan juga cukup istirahat. Dan inilah yang harus dilakukan ya. Ini beberapa fakta tadi tentang vaksin, bahwa reaksi alergi yang berat dan penurunan imunitas itu tetap bukan kontraindikasi mutlak. Jadi tidak berarti tidak boleh vaksin ya. Selama itu terkontrol, bisa dilakukan vaksinasi ya. Kemudian ini adalah pengalaman vaksinasi. Saya tampilkan data di sini buat pengetahuan kita bersama. Dulu cacar di tahun 56 karena terus dilakukan vaksinasi, akhirnya cacar hilang pada tahun 74. Berarti hampir 20 tahun ya. Nah, polio juga gitu, 72 timbul, akhirnya hilang di 2014. Tetanus itu juga akhirnya hilang di tahun 2016. Nah, COVID kapan nih hilangnya nih? Sampai sekarang targetnya 181 juta. Ingat tadi ya, yang udah divaksin sampai per hari ini, di tanggal 24 November, baru 90 juta, baru setengahnya. Jadi herd immunity-nya kapan? Kalau masih dengan kecepatan sekarang, in the current pace, kita bisa kira-kira kalau hitungannya itu bisa 10 tahunan lah. Ya, jadi kita harus bersama-sama dalam menangani COVID, nggak bisa sendirian. We have to do this together because we need the herd immunity. Jadi untuk mencegah long COVID tetap prevention of the COVID. Jadi tetap vaksin ya, vaccination harus dilakukan. Kemudian healthy lifestyle is imperative. Jadi wajib untuk tetap healthy lifestyle ya. Oke, ini terakhir yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Stay safe, stay healthy, and stay with science ya. Beberapa hoax sudah banyak sekali untuk COVID. Contohnya tadi pasien selalu nanya, saya asam lambung lagi naik dok, nggak boleh vaksin kan? Kata tetangga begitu, kata keluarga saya, kata papa mama begitu ya. Kita dengar aja lah sainsnya gimana ya. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa memperkaya wawasan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih.